Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Rivaldi dengan nomor NPM 21066400871 dan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yaitu tentang mekanika batuan dan hidrogeologi. Nah, jadi di sini yang pertama nomor satu itu jelaskan properti apa saja yang perlu ditentukan beserta metode yang umum digunakan. Nah, jadi yang pertama, properti yang pertama itu adalah massa jenis atau yang bisa disebut dengan densitas. Nah, jadi jenis ini merupakan perbandingan antara massa batuan dengan volume yang ditempati oleh batuan tersebut. Dan metode umum yang digunakan untuk mengukur densitas tersebut adalah dengan menggunakan alat ukur yang bernama densimeter. Lalu yang kedua adalah komposisi mineral dari batuan tersebut. Nah, jadi komposisi mineral ini merupakan properti penting yang perlu ditentukan pada massa batuan. Nah, ini melibatkan identifikasi mineral yang terdapat pada massa batuan menggunakan teknik pengamatan makroskopik dan mikroskopik. Nah, biasanya itu metode yang digunakan untuk menentukan komposisi mineral pada batuan adalah dengan menggunakan mikroskop polarisasi yang terdapat PPL dan XPL. Lalu bisa juga dengan menggunakan X-ray diffractometer, lalu bisa juga dengan menggunakan spektrometer X-ray fluoresensi atau yang biasa, biasa disingkat menjadi XRF. Nah, lalu yang ketiga itu ada porositas. Jadi porositas ini merupakan rasio antar volume pori-pori dalam batuan dengan total volume batuan tersebut. Nah, metode yang umum digunakan untuk menentukan porositas batuan ini adalah dengan metode log atau dengan membuat sampel batuan dan mengukur volumenya menggunakan alat ukur bernama plethysmometer. Nah, lalu selanjutnya adalah kekerasan atau hardness. Nah, jadi kekerasan ini merupakan kemampuan suatu batuan untuk menahan goresan atau benturan. Nah, lalu metode yang umum digunakan untuk menentukan kekerasan batuan adalah dengan menggunakan alat ukur bernama penggores atau dengan menggunakan alat ukur rebound hammer. Atau biasanya juga bisa diukur tingkat kekerasannya menggunakan skala Mohs pada mineral-mineral tertentu. Nah, jadi selanjutnya adalah keteguhan atau kekuatan atau strength. Nah, kekuatan ini merupakan kemampuan suatu batuan untuk menahan tekanan atau beban yang diberikan kepada batuan tersebut. Nah, metode yang umum digunakan untuk menentukan keteguhan batuan adalah dengan menggunakan alat ukur bernama mesin uji tekuk atau mesin uji tekan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah tekstur. Nah, jadi tekstur ini merupakan karakteristik dari permukaan batuan yang meliputi ukuran butir, bentuk butir, dan keteraturan susunan butir. Nah, metode yang umum digunakan untuk menentukan tekstur batuan adalah dengan menggunakan mikroskop optik atau elektron. Nah, lalu yang selanjutnya adalah struktur. Nah, jadi struktur ini merupakan susunan mineral dan komponen batuan yang terlihat dengan mata telanjang. Metode yang umum digunakan untuk menentukan struktur batuan adalah dengan melakukan pengamatan di lapangan dan mengambil sampel batuan untuk diobservasi di bawah mikroskop. Lalu selanjutnya adalah konduktivitas thermal atau thermal conductivity, yaitu merupakan kemampuan batuan untuk menghantarkan panas. Nah, metode yang biasanya digunakan untuk menentukan konduktivitas thermal batuan adalah dengan menggunakan alat ukur bernama alat pengukur konduktivitas thermal. Lalu konduktivitas listrik merupakan kemampuan batuan untuk menghantarkan arus listrik. Nah, metode yang umum digunakan adalah dengan menggunakan alat ukur bernama alat pengukur konduktivitas listrik. Lalu yang terakhir adalah magnetisme atau magnetisme adalah kemampuan batuan untuk menarik benda logam. Nah, metode yang umum digunakan untuk menentukan magnetisme batuan adalah dengan menggunakan alat ukur yang bernama magnetometer. Nah, itu merupakan properti-properti yang perlu ditentukan pada massa batuan beserta metode yang umum digunakannya. Namun, terdapat juga properti yang lain yang dapat ditentukan tergantung pada keperluan penggunaannya. Lalu soal yang selanjutnya adalah jelaskan perbedaan antara tekanan hidrostatis dan tekanan lateral dalam batuan dan bagaimana tekanan ini mempengaruhi kekuatan batuan. Nah, jadi tekanan hidrostatis dan tekanan lateral adalah dua jenis tekanan yang dapat mempengaruhi kekuatan batuan yang memiliki perbedaan, yaitu tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh berat air di dalam suatu kolom air. Tekanan hidrostatis di dalam batuan dapat terjadi ketika air terperangkap di dalam pori-pori atau poros pada batuan atau bisa juga pada aquifer.
Nah, tekanan hidrostatis ini merata ke segala arah sehingga juga disebut dengan tekanan isotropik. Nah, sedangkan kalau tekanan lateral ini ya, merupakan tekanan yang dihasilkan oleh beban atau gaya yang bekerja pada sisi-sisi batuan. Tekanan lateral ini bisa terjadi akibat kehadiran beban seperti bangunan atau tanah maupun tebing. Nah, tekanan lateral ini tidak merata ke segala arah dan dapat disebut juga sebagai tekanan anisotropik. Nah, bedanya kalau misalkan tekanan hidrostatis ini disebut isotropik karena merata ke segala arah, lalu kalau lateral ini merupakan tekanan anisotropik, yaitu yang tidak merata ke segala arah. Nah, ketika tekanan hidrostatis atau tekanan lateral terjadi pada batuan, maka dapat mempengaruhi kekuatan batuan. Nah, kalau tekanan hidrostatis dapat memperkuat kekuatan batuan karena mampu menjaga kepadatan dan kohesi antar butir mineral di dalam batuan. Namun jika terjadi penurunan tekanan hidrostatis yang tiba-tiba, seperti ketika air terdorong keluar dari pori-pori batuan, maka kekuatan batuan bisa menurun drastis akibat kerapuhan dan pecahnya butir mineral. Nah, sedangkan kalau misal kalau tekanan lateral itu dapat melemahkan kekuatan batuan karena bisa menyebabkan retakan atau rekahan di dalam batuan karena di penjelasan tadi tekanannya itu akibat kehadiran beban seperti bangunan, tanah atau tebing. Nah, jika tekanan lateral terus-menerus bekerja pada batuan, maka retakan atau rekahan itu bisa makin membesar dan mempengaruhi kekuatan batuan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, pemahaman tentang tekanan hidrostatis dan tekanan lateral ini sangat penting dalam studi kestabilan lereng, pengeboran sumber minyak dan gas, serta rekayasa geoteknik lainnya. Atau sangat penting juga pada mekanika batuan ini. Nah, hal ini memungkinkan insinyur dan ilmuwan mekanika batuan ini merancang teknik yang tepat untuk mengelola tekanan dan meminimalkan resiko kegagalan atau kerusakan yang terjadi pada batuan. Sehingga jika kita membuat bangunan-bangunan di atas batuan tersebut, kita sudah tahu dan dapat meminimalisir risiko kegagalan. Nah, ada juga yang dinamakan Rock Quality Designation atau biasa disingkat dengan RQD adalah salah satu parameter penting dalam karakterisasi kualitas batuan. Nah, jadi RQD ini digunakan untuk menggambarkan kualitas dan kuantitas retakan pada batuan yang dapat mempengaruhi kemampuan batuan dalam menahan beban atau tekanan. Nah, RQD ini didefinisikan sebagai persentase panjang seluruh inti batuan yang memiliki panjang retakan kontinu atau secara berkelanjutan atau serpihan yang lebih besar dari 10 mm. Nah, inti batuan yang digunakan untuk menghitung RQD ini biasanya diambil dengan menggunakan bor atau alat pemotong lainnya. Nah, cara menghitung nilai RQD ini adalah dengan menghitung jumlah panjang retakan kontinu atau serpihan dengan panjang lebih dari 10 mm dalam setiap inti batuan. Kemudian total panjang retakan kontinu atau serpihan tersebut dijumlahkan untuk semua inti batuan yang diambil. Nah, setelah itu nilai RQD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, jadi kita selanjutnya bisa menghitung RQD ini dengan menggunakan rumus total panjang retakan kontinu atau serpihan yang lebih besar dari 10 mm per panjang keseluruhan inti batuan. Nah, lalu hasil tersebut dikalikan 100%. Nah, nilai RQD ini berkisar antara 0 sampai 100%. Nah, semakin tinggi nilai tersebut, semakin baik kualitas batuan. Nah, batuan dengan nilai RQD di atas 90% dianggap memiliki kualitas yang sangat baik, sedangkan batuan dengan nilai di bawah 50% dianggap memiliki kualitas yang buruk. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu mengapa pengamatan diskontinuitas pada batuan sangat penting dalam site investigation untuk pekerjaan rekayasa. Nah, jadi pengamatan diskontinuitas pada batuan ini sangat penting karena untuk dapat memberikan informasi tentang kualitas dan stabilitas batuan. Nah, diskontinuitas pada batuan seperti patahan, lipatan, dan retakan itu dapat mempengaruhi kemampuan batuan dalam menahan beban atau tekanan, sehingga sangat penting untuk mempengaruhi karakteristik dan distribusi diskontinuitas pada batuan di lokasi proyek. Nah, informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan dan merancang struktur, fondasi, dan pekerjaan rekayasa lainnya yang membentukkan interaksi dengan batuan. Nah, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu bagaimana pengaruh kekasaran permukaan bidang diskontinuitas terhadap kualitas massa batuan. Nah, jadi kekasaran permukaan bidang diskontinuitas ini dapat mempengaruhi kualitas massa batuan karena dapat mempengaruhi kekuatan dan kestabilan batuan. Nah, jadi bidang diskontinuitas yang kasar dapat mengurangi kekuatan massa batuan
dengan memudahkan terjadinya retakan pada permukaan bidang tersebut. Nah, selain itu, kekasaran permukaan bidang diskontinuitas ini juga dapat mempengaruhi adhesi atau daya lekat antara massa batuan dan bahan pelapis atau struktur lainnya. Nah, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan hidrogeologi? Apa yang dimaksud dengan stand up time dalam klasifikasi massa batuan? Nah, jadi bisa dilihat pada gambar ini, stand up time dalam klarifikasi massa batuan merupakan waktu yang diperlukan untuk menggali suatu lubang pada massa batuan dengan menggunakan alat-alatnya. Nah, stand up time digunakan sebagai parameter dalam klasifikasi massa batuan berdasarkan sistem RMR, yaitu Rock Mass Rating, yang dikembangkan oleh Wieniawski. Nah, stand up time ini dapat memberikan informasi tentang kekuatan dan ketahanan massa batuan terhadap guncangan dan getaran selama proses penggalian. Nah, semakin lama stand up time ini, semakin tinggi kelas kekuatan massa batuan yang diklasifikasikan menggunakan sistem RMR. Nah, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya, yaitu yang nomor 6. Apa yang dimaksud dengan hidrogeologi dan mengapa pengetahuan tentang hidrogeologi ini sangat penting dalam rekayasa lingkungan dan sumber daya air. Jadi hidrogeologi ini merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari sifat, distribusi, dan pergerakan air bawah tanah dalam lingkungan geologi. Nah, dapat dilihat dari gambar tersebut yang merupakan siklus air dalam lingkungan geologi. Nah, pengetahuan tentang hidrogeologi ini sangat penting dalam rekayasa lingkungan dan sumber daya air karena air bawah tanah merupakan sumber air yang sangat penting untuk konsumsi manusia, pertanian, maupun industri. Nah, selain itu, pengetahuan tentang hidrogeologi juga sangat penting dalam pengelolaan air, pengurangan risiko banjir, pengelolaan limbah, dan rekayasa lingkungan lainnya. Nah, selanjutnya, lanjut ke pertanyaan nomor 7, yaitu jelaskan bagaimana siklus air berperan dalam proses hidrologi. Nah, apa peran penting air tanah dalam siklus air? Nah, jadi di sini ada proses hidrologi. Di sini ada water cycle atau yang bisa kita sebut dengan siklus air, yaitu proses alami yang mengatur pergerakan air di atas dan di bawah permukaan bumi. Nah, proses ini meliputi penguapan dari permukaan air yang diserap oleh awan, lalu kondensasi menjadi awan, lalu presipitasi sebagai hujan atau salju. Nah, lalu aliran permukaan dan perkolasi ke dalam tanah, serta aliran air bawah tanah. Lalu air tanah memainkan peran penting dalam siklus air karena merupakan salah satu sumber air yang terus-menerus dipasok ke sungai, danau, dan laut. Nah, lalu ketika curah hujan rendah, air tanah merupakan sumber utama air untuk pertanian dan penggunaan domestik. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 8, yaitu bagaimana sih cara mengukur dan memodelkan gerakan air di bawah permukaan tanah. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan air tanah? Nah, jadi cara untuk mengukur dan memodelkan gerakan air di bawah tanah meliputi pengukuran muka air tanah, lalu kita juga bisa dengan cara pengukuran debit air tanah, dan yang terakhir dengan pemodelan numerik. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan air tanah antara lain yaitu permeabilitas tanah, tekanan air tanah, kemiringan tanah, dan perbedaan elevasi antara titik air masuk dan keluar. Nah, pemodelan numerik ini dapat digunakan untuk memprediksi gerakan air tanah dan mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya air. Nah, lalu di sini terdapat skema lapisan air tanah. Nah, di sini ada apa pemodelan gerakan air tanahnya gimana. Lalu selanjutnya nomor 9, yaitu jelaskan perbedaan antara unconfined aquifer, confined aquifer, dan aquiclude. Nah, kenapa sih perbedaan ini penting dalam hidrogeologi? Nah, jadi unconfined aquifer, confined aquifer, dan aquiclude ini merupakan konsep hidrogeologi yang merujuk pada lapisan batuan atau material yang dapat menyimpan dan memperoleh air bawah tanah. Nah, jadi perbedaan antara ketiga aquifer ini, yaitu unconfined aquifer merupakan jenis aquifer yang tidak memiliki lapisan pembatas di atasnya, sehingga air dapat langsung berinteraksi dengan permukaan tanah. Nah, unconfined aquifer ini memiliki kecepatan aliran air yang lebih cepat dan lebih sensitif terhadap pengaruh iklim dan aktivitas manusia. Nah, sedangkan confined aquifer ini adalah jenis aquifer yang terletak di bawah lapisan batuan impermeable atau aquiclude, sehingga air tidak langsung berinteraksi dengan permukaan tanah. Nah,
Confine aquifer memiliki tekanan hidrolik yang lebih tinggi dan lebih stabil, sehingga lebih aman dari kontaminasi permukaan dan polusi. Nah, sedangkan aquiclude ini merupakan jenis lapisan batuan yang tidak dapat dengan mudah melepaskan air karena permeabilitasnya yang sangat rendah. Aquiclude ini dapat berfungsi sebagai pembatas antara aquifer dan mempengaruhi tekanan air bawah tanah. Nah, perbedaan ini sangat penting dalam hidrogeologi karena dapat mempengaruhi sifat perilaku air bawah tanah seperti kecepatan aliran air, kapasitas air, dan kualitas air. Misalnya, pada unconfined aquifer lebih rentan terhadap kontaminasi karena lebih dekat dengan permukaan tanah. Sementara itu, confined aquifer lebih aman dari kontaminasi permukaan, tetapi lebih sulit diakses untuk pengambilan airnya karena terletak di bawah lapisan batuan impermeable. Nah, aquiclude ini juga dapat membatasi aliran air bawah tanah dan menyebabkan akumulasi air di atasnya. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis aquifer dan aquiclude yang berbeda sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya air bawah tanah. Nah, kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan air tanah asin dan bagaimana air tanah asin dapat terbentuk. Lalu, apa dampak negatif dari air tanah asin bagi lingkungan dan manusia? Nah, jadi air tanah asin ini, jika kalian ingin tahu, jadi air tanah merupakan air tanah yang memiliki kandungan garam yang lebih tinggi dari air laut. Nah, jadi air tanah asin dapat terbentuk karena beberapa faktor seperti intrusi air laut, evaporasi, dan pengaruh air tanah yang tercemar. Nah, intinya itu air tanah asin ini merupakan air tanah yang memiliki kandungan garam yang lebih tinggi daripada air biasa. Nah, jadi air tanah asin ini terbentuk ketika air hujan dan air permukaan mengalir ke dalam tanah dan bercampur dengan air laut atau air asin dari sumber lainnya. Karena kan air asin itu tidak hanya dari air laut ya. Nah, proses ini disebut dengan intrusi air laut atau saltwater intrusion. Nah, ketika air laut masuk ke dalam tanah, garam dalam air laut ini dapat larut dalam air tanah dan meningkatkan tingkat salinitas atau keasinan at- pada air di dalamnya. Nah, dampak negatif dari air tanah asin ini terutama adalah pada kualitas air dan ketahanan pangan. Jadi kandungan garam yang tinggi dalam air tanah asin dapat membuat air tidak layak untuk diminum karena dapat menyebabkan dehidrasi dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, tanaman yang ditanam dengan air tanah asin mungkin tidak tumbuh dengan baik atau bahkan bisa mati karena kandungan garam yang tinggi, sehingga pertanian akan sangat terganggu akan hal ini. Nah, air tanah asin juga dapat merusak ekosistem lingkungan. Nah, ketika air laut dan air asin masuk ke dalam tanah, tanaman dan hewan yang hidup di daerah tersebut mungkin terganggu atau mati karena adanya perubahan kondisi lingkungan. Nah, upaya untuk mengatasi masalah air tanah asin ini dapat meliputi pengurangan pengambilan air tanah. Lalu kita bisa juga dengan penggunaan teknologi untuk menghilangkan garam dari air dan pengelolaan yang baik untuk menghindari intrusi air laut. Nah, jadi dalam penggunaan teknologi untuk menghilangkan garam dari air, kita bisa menggunakan 4 teknologi, yaitu ada reverse osmosis atau biasa disingkat dengan RO. Jadi teknologi RO ini memanfaatkan tekanan untuk memaksa air melalui membran semi permeabel sehingga garam dan partikel terlarut lainnya terpisah dari air. Yang kedua adalah distilasi. Teknologi ini melibatkan pemanasan air hingga uap dan kemudian mendinginkan uap tersebut sehingga air murni terpisah dari garam dan mineral lainnya. Lalu yang ketiga adalah elektrodialisis, yaitu biasa disingkat dengan ED. Nah, teknologi ini memanfaatkan medan listrik untuk memisahkan garam dan ion terlarut lainnya dari air. Nah, lalu yang terakhir adalah ion exchange. Ya, jadi teknologi ini melibatkan penggunaan resin sintetis untuk memisahkan ion garam dari air dengan melepas ion positif dan menangkap ion negatif. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau salah interpretasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.